Halo sahabat Omi, welcome back to our podcast Bincang Asik Rumah Konsul. Masih bareng aku Vina dan kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Yang tentunya kita akan sama-sama sharing dengan pengalaman yang dimilikinya. Nah, langsung aja nih kita sapa di sana ada Kak Dinda. Halo Kak Dinda, apa kabar? Halo Kak Vina, kamu baik juga nih. Oke, mungkin Kak Dinda boleh disapa dulu nih sahabat Omi yang lagi di rumah dan mungkin Kak Dinda boleh kenalan singkat nih dengan sahabat Omi. Oke, halo sahabat Omi dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama aku Dinda Monalu. Aku mahasiswi psikologi di salah satu universitas swasta di Yogyakarta. Apa kabar nih sahabat Omi yang ada di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, amin. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Kak. Karena kan seperti yang kita tahu sekarang pandemi lagi naik-naiknya lagi dan tentunya kita harus mempunyai imun yang bagus juga ya Kak, biar kita nggak gampang terpapar gitu. Oke nih Kak Dinda. Kalau boleh tahu kesibukannya Kak Dinda sekarang tuh ngapain aja nih selain jadi mahasiswa? Selain jadi mahasiswa nih, selain kuliah, aku sekarang lagi sibuk berorganisasi tentunya. Wah, ngomong-ngomong tentang organisasi ya, pas banget nih Kak dengan tema yang akan kita bawakan pada hari ini. Yang sahabat Omi mungkin sudah lihat ya Kak di judul, yang mana kita akan membahas tentang bagaimana sih cara kita untuk membagi waktu antara akademik dengan non-akademik atau dengan organisasi. Nah, tapi sebelum kita masuk ke bagaimana sih caranya untuk kita membagi waktu itu, kita akan sharing-sharing dulu nih dengan Kak Dinda tentang pengalamannya sebagai mahasiswa yang aktif secara akademik maupun non-akademik. Nah, gimana nih Kak Dinda kalau boleh tahu organisasi apa aja sih yang Kak Dinda ikutin sekarang? Oke Kak Vina, jadi untuk sekarang kira-kira ada 5 organisasi yang aku ikutin. Jadi ada 2 organisasi di bawah naungan pemerintah, ada 1 organisasi ekstra kampus dan yang lainnya ada di dalam internal kampus. Jadi semuanya berjalan beriringan ya, walaupun agak berbeda-beda arahnya dan bidangnya, tapi aku sangat menikmati untuk berorganisasi di situ. 5, wah banyak banget ya Kak. Aku aja yang cuman 2 atau 3 tuh udah kayak, wah kayaknya ini udah banyak banget deh gitu. Tapi Kak Dinda 5 hebat banget ya Kak. Terus kalau boleh tahu, pastinya ya Kak, kalau misalnya kita berorganisasi dan kita juga melaksanakan kewajiban kita sebagai mahasiswa, tentunya banyak banget kan Kak tuntutan-tuntutan yang harus kita kerjakan. Nah gimana sih mungkin Kak Dinda pernah nih mengalami yang namanya keteteran atau mungkin ada miss lupa nggak ngerjain ini dan itu pernah nggak sih Kak Dinda alamin? Hal itu sering banget terjadi ya, karena aku mungkin anaknya sangat gila organisasi ya bisa dibilangnya. Jadi aku terlalu semangat berorganisasi sampai-sampai aku lupa nih bahwa ternyata ada deadline tugas, ada yang harus aku kerjakan. Jadi emang beberapa kali keteteran dan itu bisa aku jadikan pengalaman dan juga pembelajaran buat aku ke depannya. Ya benar banget sih kalau apa yang dibilang Kak Dinda, kalau misalnya itu kita jadiin pelajaran. Karena kan kalau kita belum pernah merasakan atau kita nggak pernah mencoba, ya kita nggak akan tahu ya Kak. Nah, ngomong-ngomong tentang organisasi, Kak Dinda bilang juga kalau misalnya aku nih suka banget nih berorganisasi atau gila organisasi. Sebenarnya apa sih yang Kak Dinda dapatkan dari organisasi itu sendiri? Nah, tentunya banyak banget nih Kak Vina, dan yang nggak kita dapat di bangku perkuliahan. Salah satunya mungkin ya yang bisa aku ceritain nih, yang bisa aku sharing ke teman-teman semua, ke sahabat Omi, itu salah satunya relasi. Jadi waktu aku bergabung ke organisasi, aku tuh nggak hanya mengenal 1-2 orang yang mungkin dari fakultas atau kampus yang sama, tetapi aku mendapatkan banyak jaringan dari beberapa kampus, komunitas, dan bahkan pemuda-pemuda yang
mungkin kalau aku hanya duduk di bangku kuliah aja, aku nggak mungkin dapat relasi yang sebesar dan seluas itu. Dan juga mungkin banyak soft skill lain ya, seperti public speaking dan beberapa keahlian yang nggak mungkin aku dapatkan gitu di bangku perkuliahan. Benar, setuju banget sih sama Kak Dinda, yang mana kalau misalnya kita tuh harus harus improve diri kita juga ya, nggak harus berdiam diri hanya kuliah aja. Tapi aku juga nggak menyalahkan orang-orang yang mungkin nggak memilih untuk berorganisasi. Tapi mungkin jika kita mengikuti organisasi, ada banyak nilai plus yang bisa kita ambil ya Kak dari organisasi itu sendiri. Nah, kan kalau misalnya nih Kak, masih berbicara tentang organisasi, kan ada beberapa orang yang sebenarnya dia ingin berorganisasi, tapi mungkin dia masih ada ketakutan atau masih banyak pikiran-pikiran yang, wah saya kan belum ada pengalaman nih dalam berorganisasi, takut nih gimana ya nantinya, apakah aku bisa mengimbangi diriku dengan teman-teman lain yang udah berorganisasi. Nah, mungkin Kak Dinda boleh kasih apa ya Kak, pandangan tentang Kak Dinda nih tentang orang-orang yang seperti itu gimana? Mungkin ada jawaban singkat nih, intinya coba aja dulu. Karena kalau kita nggak coba kan kita nggak tahu nih kuantitasnya seperti apa. Dan mungkin bisa dimulai dari apa yang kita sukai, minat atau bakat apa yang ada pada kita. Contohnya mungkin aku suka dengan seni, jadi aku coba bergabung di organisasi atau komunitas yang memang arahnya ke kesenian. Jadi memang kita udah mengalir terlebih dahulu, dan juga kita udah punya ini nih, gambaran organisasi ini nantinya kayak gimana ya. Jadi intinya mulai aja dulu, karena kalau kita nggak berani melangkah, kita cuma akan stuck di satu titik aja tuh Kak Vina. Ya benar banget sih Kak, karena kan banyak banget ya Kak millennials ya, kan kita masih millennials ya. Jadi banyak banget mereka yang mungkin pengen bergabung dalam organisasi tapi udah overthinking duluan gitu kan Kak. Misal, wah aku tuh takut nantinya banyak tugas atau nanti keteteran dan lain sebagainya. Tapi seperti yang Kak Dinda udah bilang nih sahabat Omi, kalau misalnya coba dulu aja gitu kan. Karena kalau misalnya kita nggak coba, ya kita nggak akan tahu dan mungkin kita nggak akan mendapatkan hal-hal yang itu sangat bermanfaat gitu bagi kita dan mungkin bagi masa depan kita. Oke nih Kak Dinda, ngomong-ngomong tentang keteteran ya, tadi kan Kak Dinda juga udah sempat singgung dikit nih tentang keteteran. Menurut aku keteteran itu disebabkan karena apa ya Kak, kelalaian kita dalam hal membagi waktu, iya nggak sih? Karena kan mengatur waktu kita sendiri. Iya benar. Karena kan kalau kita berorganisasi, apalagi seperti Kak Dinda yang mempunyai lebih dari 2 organisasi, itu penting banget ya Kak untuk mengatur waktu dengan sangat baik ya. Benar banget tuh Kak Vina. Nah, ngomong-ngomong tentang mengatur waktu nih, sebenarnya seberapa penting sih mengatur waktu dalam berorganisasi itu menurut Kak Dinda? Wah, kalau dari aku sih sangat penting ya, karena mungkin ada satu kalimat ya atau quotes dari senior aku yang selalu aku ingat. Jadi kuliah itu prioritas, tapi di organisasi kita harus totalitas. Jadi bagaimana keduanya itu atau kelimanya berjalan beriringan tapi tetap dengan hasil yang memuaskan gitu. Ya benar. Jadi kita nggak mengorbankan salah satu ya Kak antara organisasi atau kewajiban kita untuk menuntut ilmu yaitu berkuliah ya Kak. Karena kan mungkin anak-anak yang berorganisasi itu ada stigma negatifnya juga kan Kak. Misalnya organisasi terus nanti kuliahnya gini, nanti kuliahnya terlambat. Nah itu gimana sih Kak Dinda untuk menanggapi banyak banget apa sih tanggapan-tanggapan dari luar sana gitu tentang stigma dari anak-anak yang berorganisasi ini? Ya, jadi balik lagi ke diri kita sendiri. Karena kan ada beberapa organisasi yang emang dicap, kalau kamu masuk ke situ, kamu nanti bakal lama lulusnya loh. Nah, itu kan kayak bikin ketakutan buat diri kita sendiri. Jadi balik lagi ke diri kita, bagaimana kita mengelola waktu, bagaimana kita membagi waktu antara kuliah dan juga organisasi.
bagaimana kita membagi tenaga, pikiran, dan lain sebagainya gitu Kak Vina. Benar-benar, dan tentunya menurut aku kunci dari semua hal itu untuk kita bisa menyeimbangi atau kita bisa berjalan beriringan antara organisasi dan juga kuliah kita itu adalah time management. Setuju nggak sih Kak? Setuju banget dong kali itu Kak Vina. Oke, jadi kita mau sekarang ngomongin tentang time management nih. Menurut Kak Dinda, sebenarnya time management itu apa sih? Oke, kalau menurut aku, time management atau manajemen waktu ini adalah bagaimana kita tuh bisa mengelola atau mengorganisir waktu untuk kegiatan atau pekerjaan kita. Jadi itu arahnya ke produktivitas waktu. Nah, kalau kita udah paham manajemen waktu, jadinya untuk kedepannya kita bisa mengatur dan mengelola waktu kita sebaik mungkin. Nah, ada pepatah nih Kak Vina, time is money atau uang. Nah, Kak. Oke. Gimana tadi? Lanjut di ada pepatah itu. Oke. Nah, seperti kata pepatah nih, time is money atau waktu adalah uang. Jadi, menyia-nyiakan atau tidak mengatur waktu dengan sebaik mungkin, sama saja nih, kita seperti menghamburkan uang di waktu atau hal yang tidak berguna atau tidak bermanfaat, Kak Vina. Gitu. Bener banget sih, Kak. Karena kalau misalnya kita belum bisa untuk mengatur waktu gitu, pastinya bakal banyak banget hal-hal yang ketinggalan gitu kan Kak, seperti yang udah Kak Dinda bilang tadi, keteteran dan lain-lain. Dan juga kalau misalnya kita udah bisa menerapkan time management itu, kita akan terhindar dari yang namanya toxic productivity. Jadi kita tuh bisa mengatur waktu kita secara produktif dan kita juga nggak merasa tertekan gitu dengan banyaknya kegiatan atau rutinitas yang kita lagi kita jalanin gitu kan Kak. Iya benar banget Kak Vina. Oke, jadi time management itu singkatnya adalah cara kita untuk bisa mengelola waktu kita ya Kak, untuk bisa mengatur waktu kita dan tentunya kita tidak merasa tertekan dan juga keteteran ya tentunya. Nah selanjutnya nih Kak, aku mau tanya nih, sebenarnya konsep dasar dari time management itu seperti apa sih menurut Kak Dinda nih? Oke, nah gini sahabat Omi dan juga Kak Vina, konsep dasar dari manajemen waktu atau time management adalah bagaimana kita tuh punya keahlian khusus. Nah, keahlian khusus apa itu? Nah, keahlian khusus yaitu gimana kita bisa mengontrol atau mengelola waktu yang akan kita gunakan nantinya untuk aktivitas atau kegiatan kita sehari-hari. Jadi kalau kita udah punya keahlian manajemen waktu atau mengelola waktu, kita udah bisa menyeimbangkan nih, kegiatan apa aja yang bisa kita lakukan hari ini dan kegiatan apa yang bisa kita lakukan di hari-hari selanjutnya gitu Kak Vina. Dan juga dalam mengelola waktu ada satu hal penting nih, tentunya kita harus bisa berkonsentrasi penuh agar nantinya kita bisa menetapkan pekerjaan atau aktivitas apa yang akan kita lakukan dan yang akan kita jadikan sebagai prioritas gitu Kak Vina. Bener sih, bener banget, aku setuju banget. Tapi kita juga selain tahu tentang apa sih sebenarnya time management itu dan apa konsep dasarnya, tentunya kita juga harus tahu nih tujuan dari time management ini apa, biar mungkin kita bisa lebih semangat atau mungkin kita bisa lebih tertuju gitu loh jalannya kita. Nah, jadi sebenarnya tujuan dari time management ini apa sih Kak? Oke, nah kalau kita udah paham nih time management itu apa, tapi kita nggak tahu tujuan kita melakukan itu apa sih. Nah, kita harus tahu dulu nih Kak Vina dan juga sahabat Omi. Ada beberapa tujuan penting dan juga sangat menguntungkan untuk kita kalau kita menggunakan time management atau manajemen waktu. Antara lain, itu kita bisa meningkatkan produktivitas kerja karena kita sudah bisa nih mengelola dan mengatur waktu. Kita sudah bisa membatasi nih pekerjaan ini kita tentukan dari jam berapa sampai jam berapa dan juga selanjutnya. Jadi itu akan lebih meningkatkan produktivitas kerja kita. Dan juga untuk selanjutnya ada nih, kegiatan kita tuh atau pekerjaan kita bisa lebih terstruktur dan tertata. Jadi misalnya untuk hari ini nih, contohnya
aku ada beberapa kuliah nih, ada kuliah online dan juga ada kuliah offline. Nah, jadi kita udah bisa tentuin nih, di jam segini kita ada kuliah online. Untuk selanjutnya kan ada waktu luang. Kita mau ngapain nih? Apakah kita mau bersantai-santai atau kita akan melakukan kegiatan yang lainnya? Begitu Kak Vina. Dan juga ada satu yang penting nih, kita jadi terbiasa hidup disiplin karena kita akan terbiasa hidup teratur. Begitu. Dan juga yang satunya tentunya kita bisa meningkatkan keuntungan. Keuntungan itu bisa ada keuntungan secara waktu, tenaga, pikiran, uang, dan lain-lain. Begitu Kak Vina. Bener ya. Jadi emang kita tuh harus tahu dulu ya Kak apa tujuannya biar kita tuh bisa lebih semangat gitu untuk melakukan atau menerapkan time management ini atau manajemen waktu. Nah, karena tadi kita udah ngomongin tentang tujuan dari time management itu sendiri, sekarang agak kurang ya Kak kalau misalnya kita juga nggak tahu nih manfaat dari time management itu apa. Misalnya nih kita udah menerapkan time management tapi mungkin kita masih wah kok aku nggak dapet nih manfaatnya. Mungkin mereka tuh belum tahu manfaatnya dari time management itu apa aja. Mungkin Kak Dinda boleh nih sharing bareng aku dan juga sahabat Omi di luar sana. Oke, Kak Vina. Nah, sahabat Omi, kita udah melakukan nih manajemen waktu atau time management, tapi kok kita nggak tahu nih manfaat buat diri kita atau buat lingkungan kita tuh apa. Nah, jadi ada beberapa manfaat nih kalau kita menggunakan atau menerapkan manajemen waktu dalam keseharian kita. Yang pertama yaitu bisa membantu kita dalam menentukan prioritas. Aku kasih contoh nih, sahabat Omi. Jadi semisal kita punya 2 tugas dengan deadline yang berbeda. Jadi tugas yang pertama deadline-nya tuh besok. Nah, untuk tugas yang kedua deadline-nya tuh masih seminggu lagi. Tapi karena kita nggak bisa memanajemen waktu, kita mengerjakan tugas yang deadline-nya masih lama. Nah, keesokan harinya kita jadi bingung dan juga keteteran dong. Karena tugas yang deadline-nya terdekat nggak kita kerjakan. Jadi kalau kita bisa menerapkan manajemen waktu, tentunya kita bisa membantu itu untuk menjadikan kegiatan apa saja yang seharusnya menjadi prioritas utama gitu. Dan juga kita bisa menentukan nih pekerjaan apa yang emang tingkat urgensinya harus kita dahulukan. Mungkin ada beberapa contoh, misal kita ada pekerjaan rumah, tapi kita juga udah punya janji nih sama teman. Jadi kita udah bisa dong menentukan mana yang lebih urgensi nih, ketemu sama teman atau mengerjakan pekerjaan rumah. Tentunya yang harus kita lakukan terlebih dahulu yaitu pekerjaan rumah. Selesai itu kita udah bisa nih ketemu sama teman-teman kita. Nah, juga ada lagi nih, kita bisa mengurangi kecenderungan untuk menunda-nunda pekerjaan. Karena kalau kita sudah bisa mengelola waktu, kita sudah bisa mengatur pekerjaan kita akan kita lakukan di waktu kapan saja, di waktu mana saja begitu. Jadi tidak ada pekerjaan yang tertunda nantinya. Nah, ada manfaat lagi nih Kak Vina dan juga sahabat Omi. Jadi kalau kita udah bisa menerapkan time management atau manajemen waktu dalam pekerjaan atau keseharian kita, nantinya itu akan memudahkan proses evaluasi pekerjaan kita. Mungkin kita bisa evaluasi nih, wah aku udah menerapkan time management, tapi kok masih ada pekerjaan yang keteteran ya. Nah, jadi itu kita bisa evaluasi lagi nih, mana sih yang kurang dari pekerjaan atau apa sih yang belum aku lakukan dalam menerapkan time management ini. Seperti itu Kak Vina. Benar. Aku setuju banget sih Kak, karena sebenarnya ya sahabat Omi, manfaat dari manajemen waktu ini sangat banyak banget. Mulai dari simple aja ya yang udah sempat dibilang juga kan sama Kak Dinda. Kalau misalnya tugas kampus, kan banyak banget kan Kak, kita sering ngeluh, wah aku tuh lupa sama tugas yang ini, aku kok nggak kerjain yang ini, padahal sebenarnya itu kita tuh harus nanya dulu sama diri kita sendiri, apa ya yang salah gitu, apa karena dari dosen yang ngasih terlalu mepet-mepet, atau dari kitanya yang nggak bisa mengelola waktu kita, ya kan Kak. Jadi penting banget sahabat Omi untuk menyadari diri sendiri, untuk berkaca, untuk bukan mencari-cari kesalahan juga ya Kak, tapi biar gimana diri kita bisa lebih baik ke depannya. Oke sahabat Omi, dan menurut aku
afdol ya, sahabat Omi. Kalau misalnya kita nggak dapat tips nih dari Kak Dinda untuk bagaimana sih cara untuk dapat mengelola waktu gitu. Jadi kita boleh nih minta ya tips sama Kak Dinda. Tipsnya apa aja? Iya, Bang. Oke, Kak Vina dan juga sahabat Omi. Berhubung sekarang aku tuh lagi sibuk-sibuknya di organisasi, jadi aku takut nih kegiatan atau pekerjaan aku keteteran atau bisa tertunda-tunda. Nah, yang paling awal aku lakukan tuh aku sering banget buat planner mingguan atau bulanan. Jadi aku udah tahu nih hari ini ada kegiatan atau ada acara apa dan juga besok. Jadi nggak semata-mata kayak ada temen nih ngajak janjian, Din, ayo dong janjian kita ketemuan di hari ini. Nah, nggak semata-mata aku mengiyakan karena aku lihat dulu nih planner aku. Oh, di hari ini aku ternyata ada kerjaan di jam segini. Oh, ternyata di hari sekian aku ada acara di jam segini. Jadi aku udah bisa menentukan nih di waktu mana aja aku bekerja dan di waktu mana aja aku bisa bersantai-santai gitu. Benar-benar banget sih Kak, karena kan mungkin karena kita nggak ada planner itu, terus tiba-tiba teman kita ngajak jalan, nah kita main-main ayo aja nih, main-main gas aja, padahal ternyata masih banyak banget yang harus kita kerjakan, dan tentunya ini sangat-sangat akan membantu kita nih sahabat Omi untuk meminimalisir kita keteteran dalam mengerjakan apapun itu. Apakah mungkin ada lagi Kak Dinda tipsnya? Ada lagi dong Kak Vina. Jadi aku juga selain membuat planner, aku buat to-do list nih. Nah kan dalam satu hari mungkin ada lebih dari 3 kegiatan yang akan aku lakukan ataupun pekerjaan. Jadi aku udah bisa menentukan nih mana yang paling prioritas atau mana yang harus aku dahulukan. Jadi aku bakal tentuin dari jam segini sampai jam segini apa yang harus aku lakukan, dan aku akan berusaha memfokuskan diriku ke satu hal agar pekerjaan aku bisa lebih cepat terselesaikan. Nggak pada saat udah jamnya nih, udah waktunya kita ganti ke pekerjaan yang lain, ternyata pekerjaan sebelumnya nih belum selesai. Jadi kita udah bisa membagi-bagi waktu nih, biar dalam satu hari ini, misalnya ada 4 kegiatan yang kita tulis di to-do list, bisa terselesaikan semua gitu. Dan yang paling penting yang sekarang ini lagi aku terapkan yaitu evaluasi kerjaan. Jadi setiap akhir minggu atau akhir bulan aku tuh mengevaluasi nih, misal di minggu keberapa atau dalam pekerjaan apa aku tuh nggak maksimal. Jadi aku cari tahu nih, apa sih yang menghambat aku dalam melakukan pekerjaan atau aktivitasku ini. Mungkin karena aku sibuk bermain sosmed atau main TikTok mungkin, atau main game, jadi pekerjaan aku nih kayak tertunda atau hasilnya kurang maksimal. Jadi bisa membuat aku nih mengevaluasi diri aku biar kedepannya aku lebih baik lagi dan aku bisa mengerjakan pekerjaanku dengan semaksimal mungkin gitu Kak Ina. Oke, bener. Aku setuju banget ya Kak dengan yang poin paling terakhir sih, pas yang karena kalau aku sendiri ya Kak, jujur kadang masih kurang banget untuk mengevaluasi ya tentang hasil-hasil pekerjaan gitu yang udah aku lakuin di minggu-minggu sebelumnya. Dan ternyata itu sangat penting juga loh sahabat Omi. Karena seperti yang udah Kak Dinda bilang, kita bisa mengetahui kita tuh kurangnya di mana atau kita nggak maksimal di mana, dan kita boleh banget untuk mencari nih strategi apa sih yang harus kita lakukan, yang harus kita terapkan untuk kita bisa lebih baik lagi tentunya. Wah, dan tentunya ya sahabat Omi, pembahasan kita kali ini sangat-sangat menarik dan sangat-sangat relate ya Kak Dinda dengan kita sekarang tentunya sebagai mahasiswa yang aktif juga berorganisasi. Mungkin Kak Dinda ada nih kata-kata terakhir buat mahasiswa sekarang yang lagi struggling nih, kan ini masih naik-naiknya pandemi juga, tapi mereka masih tetap produktif, masih tetap berusaha untuk produktif. Oke, jadi kalau dari aku nih, produktif itu bisa di mana aja dan kapan aja. Nggak harus tunggu kegiatan offline, harus kita produktif. Nah, di kegiatan online ini kita juga bisa produktif loh teman-teman. Jadi kita harus pintar-pintar membaca situasi. Dan juga kita harus pintar-pintar mengelola waktu kita gitu, Kak Vina. Oke, baik. Aku setuju banget. Karena untuk berkarya, untuk untuk menjadi produktif itu emang nggak harus nunggu offline aja kan Kak. Banyak banget
di online ini seperti rumah konsul, mereka tuh menyediakan layanan atau misalnya menyediakan batch internship buat kita untuk mengelola soft skill kita dan hard skill kita. Jadi banyak banget kesempatan di luar sana yang harus kita ambil dan yang harus kita manfaatkan. Nggak harus kita tunggu dulu, nanti dulu deh, takut atau next time deh. Itu tuh mungkin kita bisa ganti dengan nggak apa-apa, coba dulu gitu ya sahabat Omni. Dan terakhir nih Kak Dinda, aku mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Dinda karena telah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Seperti yang sahabat Omi udah tahu kan, kalau Kak Dinda ini mempunyai organisasi yang lebih dari 3, dan wah itu pastinya sangat padat banget kan, tapi masih sempat sempat-sempatnya untuk sharing bareng kita. Nah, semoga Kak Dinda selalu sehat dan tentunya semoga semua acaranya tuh lancar, kegiatannya lancar, gitu ya Kak. Terima kasih juga Kak Vina dan juga sahabat Omi di rumah. Oke, dan yang terakhir jangan lupa untuk like video ini, komen, subscribe, dan tentunya share biar makin banyak orang-orang yang tahu dan sadar akan pentingnya mengelola waktu itu. Oke sahabat Omni, nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you!